sedikitnya akan memberikan 3 keutamaan bagi dirinya, dibandingkan orang yang sekedar mencari pengetahuan saja dengan menyampingkan adabnya. Maka bukan hanya, maaf, dia akan kehilangan adab, tapi juga dia akan berpeluang mendapatkan bencana dalam praktek pengetahuannya. 1. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ini adab pertama mengenai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan dalam Al-Quran, seseorang yang memelihara adab dalam pengetahuan, terkhusus adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala saat mencari ilmu, maka Allah janjikan dalam Al-Quran, Allah akan percepat pemahamannya terhadap pengetahuan. Secara bahasa singkatnya, ditingkatkan kecerdasannya, dipermudah kemampuan dia untuk menangkap pengetahuan. Karena itulah orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu, termasuk maaf, Anda jangan bayangkan semua ulama-ulama dulu, cendekiawan dulu, semua fokus di bidang agama. Seluruhnya terbagi pada 2 kategori. Ada ulama intelektual, ulama yang paham tentang nilai-nilai agama, tapi tidak kaku dengan nilai-nilai umum. Ada yang kedua, intelektual ulama. Jadi memang bidangnya bidang umum, Pak, Bu. Dia ahli di astronomi, ahli matematika, ahli kedokteran, tapi Masya Allah, hafal Quran dengan riwayatnya, paham hadis, mengerti turunan-turunan fiqih, padahal bidangnya umum. Tidakkah Anda kenal kitab misalnya, maaf, Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rushdi? Siapa beliau? Seorang dokter, tapi bisa menulis buku tentang kaidah-kaidah fikih. Tidakkah Anda kenal dengan ulama-ulama yang lainnya? Misal, maaf, Al-Battani, Ibnu Rushdi, Al-Kindi, ada juga Ibnu Sina, Al-Farabi. Bukankah mereka ahli matematika, ahli kedokteran, ahli astronomi, ahli biologi, ahli kimia? Tapi tahukah Anda, ketika orang tuanya mendidik mereka pertama kali untuk belajar, bukan ilmu yang diberikan pertama kali, tapi adab mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran. Lihat baik-baik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwa Anda, adab Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, maka hasilnya Allah akan mengajarkan, mempercepat pengetahuan Anda saat Anda menempuh pembelajaran itu. Jadi 1, orang yang menjaga adab menuntut ilmu, khususnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah anugerah pertama dalam Al-Quran akan diberikan percepatan dalam pengetahuannya. Kami pernah coba membuktikan ini, dan Masya Allah, janji Allah mustahil untuk diingkari. Ada satu pesantren, itu diarahkan bukan ke agama, tapi ke umum, ahli dalam satu bidang tertentu. Yang cukup menarik, Pak, sebelum diberikan pengetahuannya, kami ajarkan adab Al-Quran dulu. Tidak tanggung-tanggung, mereka kami mintakan menghafal Quran dulu. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah pada hafal Quran, 30 juz dihafalkan, Masya Allah, diberikan satu proyek, tidak diberikan teorinya. Orang normal bisa menyelesaikan dalam 2 jam. Orang-orang ini, anak-anak ini bisa menyelesaikan proyek dimaksud dalam 30 menit. Diteliti kemudian keterangan Al-Quran ini oleh para bukan ulama Islam, tokoh-tokoh non-muslim, dan mereka simpulkan ternyata orang-orang menjaga adab yang pertama ini, apalagi bila diisi dengan Al-Quran, kecerdasannya meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan ada penemuan terbaru dari seorang tokoh ini memahami karakteristik otak terkait dengan kemampuan bacaan Al-Quran. Mereka simpulkan, kenapa orang-orang dulu pintar-pintar, kenapa Barat mengambil ilmu dari Islam, kenapa Barat mengoleksi kitab-kitab orang Islam, karena ternyata orang-orang Islam dari sejak kecil yang menghafal Quran itu telah menguasai 50.000 kosakata. Sementara di Barat cuma sampai 3.000. Setelah menguasai kosakata Al-Quran dengan pembelajaran yang cepat, mengetahui kosakata bahasa-bahasa Arab itu, kosakata mufradat itu, Masya Allah, ternyata berpengaruh pada peningkatan kecerdasannya. 1. 2, saya agak cepat. Maaf, orang yang menuntut ilmu dengan adabnya, maka dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajarinya. Saya ulang, dia akan cenderung mudah mengamalkan apa yang dipelajarinya. 1, cepat paham, kecerdasan meningkat. 2, mudah untuk mengamalkan apa yang ia pelajari. Maaf ya, Bapak Ibu sekalian, berapa kali Anda pernah mendengar tentang materi tahajud? Berapa kali Anda mendengar tentang kiat-kiat tahajud? Berapa kali Anda mendengar tentang motivasi tahajud?
Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak informasi yang Anda kumpulkan itu, berapa kali Anda terlibat menunaikan tahajud dalam setiap malam yang Anda lewati? Jangan-jangan Anda rajin taklim, rajin dengar, rajin dapat informasi, tapi tahajud yang Anda tunaikan masih bisa dihitung. Bahkan masih kalah sama tontonan bola. Katanya sudah siap, sudah disiapkan, waktu diatur, tiba-tiba Masya Allah muncul berita, teng, Madrid bertemu dengan Barcelona. Saya pegang Madrid, pasti menang, menangis 3-0. Saya tidak nonton, tapi saya tahu itu. Saya tahu, ya. Gol pertama, gol menit 53, Suarez, Masya Allah. Gol kedua, dari Kafarjar, kena tangan. Harusnya gol, dia kena tangan. Kartu merah dia keluar, Messi penalti, gol. Yang ketiga, menit-menit terakhir, injury time, masuk juga, Masya Allah. Berapa kali Ronaldo membuang-buang peluang, saya hafal itu. Tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Silakan cek. Kalah oleh bola, kalah oleh begadang, kalah oleh konser, kalah oleh tontonan. Padahal hampir setiap hari, setiap waktu kita mengetahui, maaf, keutamaannya, kita paham keistimewaannya, kita dengar materinya, tapi dari setiap yang didengar berapa yang kita amalkan. Anda tahu keutamaan salat sunnah, berapa kali Anda mengejar menunaikan salat sunnah? Anda tahu 2 rakaat sebelum subuh, maaf, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berkah akan diberikan, hidup akan dimudahkan. Pertanyaan saya, berapa kali Anda terlambat bangun subuh? Anda tahu salat duha itu bisa memudahkan rizki, pengganti dari zikir, menghilangkan musibah. Pertanyaan saya, berapa kali dalam sehari Anda meninggalkan salat duha? Anda tahu baca Al-Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan, pahalanya banyak, cepat mengantarkan ke surga, diberikan mahkota di kepala, mendapatkan jubah yang istimewa. Pertanyaan saya, dalam sehari berapa Anda menghafalkan ayat Quran itu? Dalam sehari berapa Anda meninggalkan bacaan Quran itu? Anda tahu kalau berinfak itu rumusnya, satu nilainya minimal 700 kali lipat. Tidak dihitung, maka tak terhitung. Infak bisa mengundang rizki yang lain. Zakat bisa mendapatkan kekayaan yang lebih. Dengan sedekah